Presenter Raffi Ahmad tengah disorot publik karena diketahui menghadiri sebuah pesta ulang tahun pada 13 Januari 2021 tanpa menerapkan protokol kesehatan. Padahal, pada hari yang sama, Raffi baru saja divaksin COVID-19 bersama Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan unsur tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan pada acara pesta ulang tahun Ricardo Gelael yang dihadiri Raffi. Sejumlah warganet kemudian membandingkan pesta ulang tahun yang dihadiri Raffi dan pesta pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Syihab. Pasalnya, polisi menemukan unsur tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putri Rizik. Rizik pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Lantas, apa perbedaan hasil penyelidikan terhadap acara yang dihadiri Raffi dan acara pernikahan putri Rizik Syihab? Rizik Syihab menggelar acara pernikahan putrinya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Acara pernikahan tersebut digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Panitia kala itu memperkirakan jumlah tamu yang hadir mencapai 10.000 orang. Tamu-tamu yang hadir pun diketahui tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Rizik akhirnya didenda 50 juta rupiah karena dinilai telah menggelar acara yang mengundang kerumunan. Polda Metro Jaya kemudian turun tangan untuk menyelidiki penggelaran acara pernikahan putri Rizik sebab acara tersebut diduga melanggar protokol kesehatan. Polisi selanjutnya memeriksa sejumlah saksi mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Pusat yang kala itu dijabat oleh Bayu Megantara, Camat Tanah Abang Yasin Pasaribu, Kepala KUA Tanah Abang Babin Kaptimas, hingga perangkat RT dan RW terkait. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi menaikkan status penyelidikan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Rizik ke tingkat penyidik. Menurut Yusri, berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menemukan unsur tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tadi pagi memang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Namun, dari hasil gelar perkara sudah dianggap cukup untuk kasusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan 26 November 2020. Pada 10 Desember 2020, polisi mengumumkan penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Selain Rizik, ada 5 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Mereka adalah Haris Ubaidillah sebagai Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik. Lalu, Ali Alwis Alatas yang berperan sebagai Sekretaris Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik. Maman Suryadi sebagai penanggung jawab bidang keamanan Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik. Lalu, ada Ahmad Sobri Lubis berperan sebagai penanggung jawab acara Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik. Dan Idrus berperan sebagai Kepala Seksi Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik. Dalam kasus tersebut, Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan 216 KUHP tentang tindakan melawan aparat. Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan ataupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sementara itu, pasal 216 KUHP berbunyi, 1. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh jabatan yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula, barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, dan menggagalkan tindakan
guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. 2. Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum. 3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya ditambah sepertiga. Kini, Rizik telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya, namun penanganan kasus tersebut diambil oleh Bareskrim Polri. Penahanan tetap di Polda Metro, administrasi penyidikannya yang dilanjutkan oleh Bareskrim, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian R. Jayadi ketika dihubungi Kompas.com Minggu 20 Desember 2020. Pesta ulang tahun Ricardo Gelael mendadak viral diperbincangkan publik setelah foto Raffi Ahmad yang tidak menggunakan masker beredar di media sosial. Raffi dinilai telah melanggar protokol kesehatan karena tidak menggunakan masker dan para tamu undangan tidak saling menjaga jarak. Raffi pun meminta maaf atas tindakan tersebut. Permintaan maaf itu ditujukan kepada Presiden Jokowi, Sekretariat Presiden, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan masyarakat Indonesia. Permohonan maaf dan klarifikasi terkait peristiwa tadi malam, di mana saya terlihat berkumpul dengan teman-teman tanpa memakai masker dan tanpa jaga jarak, ujar Raffi dalam unggahan di akun resmi Instagram milik pribadinya @raffinagita1717 Kamis 14 Januari 2021. Pertama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, Sekretariat Presiden, KPCPEN, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut, tutur Raffi. Raffi mengakui bahwa peristiwa itu merupakan murni keteledorannya. Dia pun mengaku salah atas tindakannya. Walaupun telah menyampaikan permohonan maaf, polisi tetap turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara ulang tahun yang digelar di Pela Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada pelanggaran protokol kesehatan dalam acara ulang tahun yang dihadiri Raffi Ahmad. Menurut Yusri, tidak ada pelanggaran aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam acara tersebut. Hasil penyelidikan itu didapatkan setelah kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah mendatangi tempat pesta tersebut. Pesta ulang tahun itu diketahui hanya dihadiri 18 orang. Salah satu tamu yang hadir dalam acara itu adalah Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Unsur pasal 93 tidak ada, ujar Yusri kepada wartawan Senin 18 Januari 2021. Yusri juga menyampaikan para tamu hadir atas inisiatif sendiri. Mereka pun telah menjalani swab antigen sebelum menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Itu di acara ada 18 orang di dalam situ yang memang tidak diundang, tapi datang sendiri. Karena memang hanya 18 orang di situ masuk dengan protokol kesehatan. Kita sudah periksa semua, ada swab antigen, ujar Yusri. Selanjutnya, polisi akan melakukan gelar perkara terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam pesta ulang tahun Ricardo Gelael tersebut. Memang persangkaannya masih belum ditemukan, tetapi kami akan menggelar perkara. Ini bisa lanjut atau tidak, ini akan kami gelarkan, ujar Yusri.